Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul khutbah kita pada hari ini yaitu iman sebagai landasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb sesembahan sekalian alam, yang telah mencurahkan kenikmatan-kenikmatannya, rezeki dan karunia-Nya yang tak terhingga dan tak pernah putus sepanjang zaman kepada makhluknya, baik yang berupa kesehatan maupun kesempatan, sehingga pada kali ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka menunaikan kewajiban solat Jumat. Semoga salawat dan salam tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW, yang atas jasa-jasa dan perjuangan beliau, cahaya Islam ini tersampaikan kepada kita. Sebab dengan adanya cahaya Islam tersebut, kita terbebas dari kejahiliahan. Malamnya bagaikan siangnya, dan semoga salawat serta salam juga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, tak lupa saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah semuanya, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, karena iman dan takwa adalah sebaik-baiknya bakal untuk menuju kehidupan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur atas hidayah Allah yang telah menjadikan kita seorang mukmin. Tidak satu nikmat yang lebih besar daripada iman. Kemudian yang tidak dapat kita pungkiri ialah nikmat roh yang diberi Allah kepada kita untuk hidup, dan nikmat yang diberi Allah atas segala sarana dan kelangsungan hidup kita. Allah memberikan nikmat itu diiringi dengan ujian untuk memantapkan nikmat tersebut, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu an yutrakuna an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kamu telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Ujian yang pertama ialah kita dihadapkan kepada lawan atau musuh utama, musuh yang selalu berusaha menggoda dan mengajak manusia menuju kesesatan, yaitu syaitan. Demikian tegas perintah Allah kepada manusia agar kita jangan mudah mengikuti langkah-langkah syaitan yang angkara, murka. Di antaranya menuruti hawa nafsu untuk membelakangi perintah Allah. Apa yang difirmankan Allah tersebut terbukti nyata dalam kehidupan manusia. Berapa banyak manusia yang jatuh oleh karena mengikuti langkah-langkah syaitan, karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Pada abad modern seperti sekarang ini, melihat semakin pesat dan lajunya harus globalisasi dan teknologi, dapat kita lihat berbagai macam untuk kemaksiatan merajalela di berbagai bidang. Korupsi, kolusi, nepotisme menjadi makan sehari-hari. Pornografi, tawuran, pelajar semakin meningkat. Pelanggaran hukum dalam bentuk perampokan, pembunuhan bertambah sampai pada masalah rusaknya akhlak dan moral generasi pemuda-pemudi lantaran terbius oleh narkoba, sehingga menimbulkan kekerasan, keresahan, kegelisahan, dan ketakutan yang mengakibatkan berubahnya nikmat menjadi laknat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alangkah hebatnya syaitan menguasai manusia di saat manusia terlena dengan kesenangan dunia dan tidak ingat akan Allah. Dihujamkannya dalam hati manusia kesenangan di dunia, seolah dunia yang paling indah, tidak ada yang seindah permainan di dunia. Sehingga hal inilah yang akan mengakibatkan hancur dan jatuhnya manusia, hancur oleh hawa nafsu yang dikendalikan oleh syaitan angkara murka. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka daripada itu kita harus dapat memperkuat diri kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, benteng yang paling tangguh mencegah
seseorang dari maksiat adalah iman. Seseorang yang memiliki iman yang sempurna tidak akan pernah melakukan maksiat, dan sekiranya pun melaksanakannya, ia cepat sadar dan bertaubat, tidak akan mengulangi lagi. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, yang artinya, tidak berzina orang yang berzina sedang berzina ia beriman, tidak minum khamar peminum khamar ketika minum ia beriman, dan tidak mencuri ketika mencuri ia beriman. Sidang Jumat rahimakumullah, keimanan manusia kepada Allah mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam hidup dan kehidupan manusia tersebut di dunia. Ia menunjukkan bahwa kehidupan di dunia ini ada artinya, bukan sekedar hidup, hanya hidup dan sesudah itu lalu mati dan tidak ada lagi kelanjutannya. Seluruh amal perbuatan manusia tidak akan sia-sia. Apa yang dikerjakannya sekarang merupakan bentuk keinginan dan hidup kedua mendatang. Keimanan kita kepada Allah membawa dampak positif dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Ia mengajarkan agar kita menjadi manusia yang soleh, manusia yang banyak yang banyak manfaatnya kepada sesama insan, menjadi manusia mukhlis, berbuat baik bukan untuk popularitas dirinya atau untuk mencari imbalan-imbalan material, tapi semata-mata demi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia soleh karena sangat diperlukan dalam hidup masyarakat dan bernegara, karena ia memiliki sifat mental yang suci. Kita wajib memiliki keyakinan bahwa tujuan hidup bukanlah di dunia yang fana ini, tetapi pada alam kedua sesudah jasmani terpisah dari rohnya. Hidup soleh itu laksana pohon yang kokoh, akar-akarnya menghujam ke bumi, sedang pucuknya menjulang ke langit. Ia banyak memberi manfaat kepada manusia. Di akhirat kelak buahnya dipetik melimpah ruah. Hidup duniawi adalah ibarat tanah ladang tempat bertanam, sedang di akhirat masa untuk mengetam. Maka dengan cara ini ampunan Allah akan dikabulkan dan nikmat pertolongan Allah akan kembali dianugerahkan kepada hambanya yang selalu berusaha menjadi yang terdepan dan unggul berprestasi amal solehnya. Demikian sidang Jumat yang berbahagia. Semoga urian khutbah yang singkat ini semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.